Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Di planet bumi, Fidel lagi ngajarin ayahnya teknik terbang. Di saat setiap orang mengambil bagian dalam peperangan, Satan pun gak mau kalah. Dia punya cara sendiri untuk berlatih. Bahkan dia yang dianggap paling lemah pun mulai menunjukkan beberapa peningkatan. Terbukti Satan sekarang sudah mulai bisa terbang. Dia begitu sangat senang karena Fidel mengajari teknik yang ingin dia kuasai sejak lama. Melihat itu, Fidel pun sangat senang. Tapi tentunya masih banyak orang meragukan apakah mereka bisa membantu dalam perang nanti. Dalam hatinya, Satan bertekad kalau dia pasti akan segera menyelamatkan Bu Endut. Kemudian menunjukkan alam semesta ke-14. Di sebuah planet nampak ada makhluk misterius dengan tatapan aneh. Pindah lagi pada alam semesta ke-19 atau alam semesta kosong. Lagi-lagi menunjukkan sesuatu yang disebut sebagai ancaman yang belum bisa Jipek terbayangkan. Di semesta ke-14 nampak ada seorang makhluk yang bernama Amaron, dan di sini disebutkan dia adalah pewaris yang terhormat. Gak lama kemudian muncullah seseorang yang bentuknya mirip seperti Piccolo, dan dia begitu sangat senang dan selalu menyebut Amaron sebagai pewaris terhormat atau tuan mereka. Dia menghadap Amaron dan nampak sangat bersyukur karena Amaron sudah bangun. Amaron berkata dia nggak pernah tahu apa yang terjadi karena dia merasa telah kehilangan beberapa memori ingatannya. Jadi Amaron bertanya pada makhluk itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengingat masa lalunya kembali. Makhluk itu berkata karena dia bangkit lebih dulu daripada Amaron, yang dia tahu pintu di depan mereka telah dikunci dan disihir seseorang. Tapi sihir itu hanya digunakan dengan mantra dasar atau mantra ecek-ecek. Dan sepertinya hanya dibuat supaya mereka boleh keluar tanpa harus terlalu mengeluh. Jadi makhluk itu sebagai orang yang hebat dalam sihir akan menyelamatkan mereka dari semua marah bahaya. Amaron lalu bertanya di mana anak buah satunya yang bernama Salaga. Makhluk itu mengajak Amaron dan segera membuka pintunya. Ketika pintu itu dibuka, nampak menunjukkan cahaya menyilaukan hingga Amaron saja nggak bisa melihat apapun. Dan nampaklah planet Brit yang ada di alam semesta ke-14. Banyak bangunan di tempat itu yang sudah hancur hingga makhluk itu saja terkejut ketika pertama kali melihatnya. Tiba-tiba Amaron dikejutkan seseorang yang datang, yang ternyata itu adalah Salaga. Dia langsung menghadap pada Amaron dan Amaron kaget kenapa pakaian Salaga berubah. Salaga menjelaskan telah terjadi situasi yang buruk dan tempat mereka telah diserang. Dia merasa agak mustahil untuk membangunkan Amaron. Jadi dia buat pilihan untuk keluar dan menghadapi mereka sendiri. Ketika dia dihadapkan dengan sekelompok makhluk yang terbuat dari energi murni, dia harus beradaptasi dengan situasi, di mana dia dapat mengetahui kalau setiap pukulan mereka akan menyerap energinya. Dan dalam pertarungan itu, untungnya saat dia sabar, dirinya berhasil meniru kapasitas penyerapan energinya. Jadi dia pun berhasil mengatasi mereka. Dia sangat senang meski pertarungannya cukup keras dan tanpa pengalaman cukup sulit untuk menang. Tapi misinya untuk melindungi Amaron telah berhasil. Makhluk itu dan Amaron tentu sangat senang juga karena bagi mereka Salaga selalu hebat seperti biasanya. Jadi makhluk itu pun segera menyembuhkan Salaga kembali. Lalu Salaga menyampaikan bahwa sihir aneh yang mereka terima sama seperti milik Tuan Dromel, yaitu Dromel adalah dewa kehancuran alam semesta ke-14. Makhluk itu pun sontak terkejut dan bertanya kenapa Dromel harus mengurung mereka sampai seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Amaron pun menyimpulkan telah terjadi sesuatu yang buruk. Jadi mereka harus segera pergi ke planet Dromel karena mereka nggak dapat pakai telepati call atau Ceres. Lalu Amaron menyuruh makhluk itu yang ternyata bernama Dola untuk segera menyiapkan pesawat angkasa. Dengan sangat senang, Dola segera lari ke batas tebing dan dia langsung mengangkat tangannya untuk menggunakan kekuatan sihir. Nampak mulai menunjukkan sesuatu dan keluarlah pesawat mereka yang sangat besar. Setelah sekian lama, Dola tentu sangat senang karena sudah lama dia nggak gunakan kekuatannya lagi. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk segera naik. Tapi sebelum itu, Salaga melihat Amaron dengan rasa yang berbeda. Dia pun memejamkan matanya dan seperti melihat sesuatu di dalam tubuh Amaron. Salaga menyimpulkan jantung Amaron tidak lagi berdetak dengan cara teratur. Dan tekanan darahnya juga tidak stabil. Jadi Salaga ingin menanyakan apa yang terjadi pada Amaron. Amaron pun menoleh dan nampak menunjukkan mata yang sangat tajam. Salaga berkata apapun yang mungkin akan terjadi, Amaron pasti akan buat keputusan dengan baik kan? Dola yang lihat mereka tentu penasaran apa maksudnya.
Sedangkan Amaron melihatnya dengan sinis dan lalu segera mengalihkan perhatian mereka dan menyuruhnya untuk segera naik ke pesawat. Di bumi sendiri, Piccolo lagi melatih Pan bertarung dengan sangat keras. Nampak Pan gak berhasil mengenai Piccolo dengan tendangannya. Sebaliknya, Piccolo lah yang langsung mencengkeram baju Pan hingga Pan merasa kesakitan. Di sini, Piccolo ingin menunjukkan sesuatu yang tidak pernah Fidel atau Gohan ajarkan padanya. Piccolo menegaskan jika ayah Pan yaitu Gohan telah melalui hal yang pahit demi untuk mendapatkan keistimewaan latihan bersamanya. Tapi nampak Pan gak mendengarkannya dan malah balik mengejeknya. Melihat itu, Piccolo pun jadi jijik dan segera melemparkan Pan ke udara. Piccolo tersenyum dan bilang dia ingin melihat apa yang bakal Pan tunjukkan untuk memang layak menjadi muridnya. Pan berhasil bertahan di udara lalu segera balik ke arah Piccolo dengan kecepatan yang tinggi. Piccolo bersiap untuk menunggu apa yang bakal Pan lakukan. Ternyata Pan menggunakan pukulannya hingga Piccolo yang awalnya cuek kini mulai terkejut. Dia mengarahkan tinjunya itu pada Piccolo. Hingga Piccolo yang gak bisa menghindar hanya bisa terdiam saja untuk menerima pukulan itu. Namun tiba-tiba Pan menghentikan pukulannya dan tersenyum di hadapannya. Setelah itu Pan mundur ke belakang dan sontak menunjukkan senyuman yang lebih besar karena berhasil membuat Piccolo gak berkutik. Melihat mereka berlatih, dua Namekian ini tentu sangat kagum dengan peningkatan kekuatan Pan. Dan salah satunya berkata hal seperti inilah yang diharapkan saat datang ke sini. Piccolo melemaskan tubuhnya dulu lalu kembali memakai jubahnya. Piccolo menyimpulkan dari latihan fisik yang mereka lakukan, dia merasa Pan sudah melangkah lebih jauh. Tapi dia juga berkata kalau istirahat adalah waktu yang penting. Jadi Piccolo minta mereka untuk tidak tergesa-gesa dan gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Namekian itu bertanya dia tidak ingin menghina, tapi baginya ide istirahat ini sangatlah tidak bagus. Karena yang bakal mereka lawan adalah musuh-musuh sekelas dewa. Jadi seharusnya mereka melakukan latihan lebih keras dan tidak banyak istirahat. Piccolo pun sontak mengejeknya kalau orang baru seperti dua Namekian itu jangan terlalu bodoh. Karena mereka masih baru ada di sini dan mereka harus mengasah pengetahuan lebih dalam. Mendengar itu tentu buat dua Namekian itu penasaran apa maksudnya mereka tidak pintar. Piccolo menjelaskan dua Namekian itu telah mengajarkan banyak hal padanya tentang bangsa Namekian. Tapi Piccolo juga ingin menunjukkan kalau sejarah mereka di alam semesta ketujuh juga sama menariknya. Jadi Piccolo akan ngasih tahu semua hal yang belum dia kasih tahu pada mereka. Karena Piccolo bilang dia bukanlah satu-satunya Namekian yang masih hidup. Hal itu pun membuat mereka senang dan udah menyangka Piccolo masih punya sesuatu yang menarik. Piccolo melihat ke atas dan dia mengatakan di atas langit ada sebuah istana yang tidak bisa dijangkau dengan cara biasa. Istana itu merupakan istana milik Dewa Bumi yang paling dia hormati. Yang gak lain itu adalah Dende. Kembali pada semesta ke-14, setelah perjalanan mereka, sampailah Amaron dan pasukannya ke planet Dromel. Mereka masuki sebuah tempat yang nampak sangat gelap sekali dan berjalan seperti di sebuah awan transparan. Amaron melihat ke berbagai arah untuk mencari Dewa Dromel berada. Dola pun bantuin dengan manggil mereka sangat keras. Kemudian Salaga menyampaikan keinginannya untuk mencari Dromel di seluruh planet ini. Amaron pun langsung mengizinkannya. Gak pakai babi bu lagi, Salaga langsung capcus berangkat mencari Dromel. Sedangkan Amaron sendiri, dia terbang ke udara lalu menggunakan kekuatannya yang sangat luar biasa. Dia mengeluarkan sesuatu lalu mencengkramnya dan setelah itu menyebarkannya ke seluruh planet ini seperti jaring ikan atau jaringan internet. Dan nampak jaringan itu langsung menyebar ke seluruh tempat hingga mampu mendeteksi semua yang ada di tempat ini, termasuk anak buahnya sendiri. Salaga yang masih mencari sontak dibuat terkejut dan merasakan kalau ini adalah kekuatan Amaron. Jadi tanpa buang waktu dia pun segera kembali ke tempat Amaron. Setelah dia sampai, nampak Amaron telah menghentikan kekuatannya dan kembali turun ke bawah. Salaga yang terkejut dengan itu berkata dia tidak tahu Amaron bisa menggunakan teknik semacam itu. Tapi mengingat karena posisinya, Amaron pasti ingin berhati-hati dengan kemampuannya. Amaron bilang setelah dia menyelidiki planet ini, dia nggak menemukan kehidupan apapun di sini. Salaga pun terkejut dan bertanya sudah berapa bulan planet ini ditinggalkan. Dola pun juga penasaran karena hal seperti ini adalah berita besar. Salaga pun langsung memarahi Dola karena dia berkata tanpa sopan pada Amaron. Lalu Amaron menjelaskan di bawah sana ada sebuah bangunan kuno yang mungkin akan menjadi petunjuk. Nampaklah bangunan itu yang sepertinya digunakan untuk sebuah ritual atau teleportasi.
Dengan semangat, Dola pun minta mereka untuk nggak buang waktu dan segera pergi ke sana. Tapi Amaron minta mereka untuk tetap diam karena dia ingin pergi ke sana sendiri. Tentunya hal itu buat mereka penasaran apa yang akan Amaron lakukan. Namun setelah melihat muka Amaron yang menunjukkan sesuatu, Salaga pun jadi setuju. Dia berkata selagi Amaron pergi, maka mereka yang akan menjaga tempat ini. Gak lama kemudian, sampailah Amaron di bangunan itu dan mulai mencari tahu sesuatu. Lalu dia melihat sesuatu dan langsung mengarahkan tangannya. Benda itu nampak bercahaya serta tangan Amaron menembus benda itu. Dia yang makin penasaran dengan apa isi di dalamnya mencoba untuk melihat ke dalam benda itu. Amaron masuki sebuah tempat yang nampak seperti 3 mata atau itu merupakan simbol dari Dewa Dromel. Dan tiba-tiba dia melihat sesuatu aneh yang belum ditunjukkan di sini ya. Sementara Salaga dan Dola terus menatap ke arah sekitar sambil melihat bangunan itu yang bersatu dan membuka sejenis pintu ajaib. Dan mereka pun merasa kalau Amaron sudah masuk ke dalamnya. Tiba-tiba bangunan itu memancarkan sebuah cahaya hingga mereka yang lihatnya sampai terkejut. Bahkan mata mereka sampai keluar cuy. Dengan panik, Dola merasa kalau bangunan itu memang hanyalah perangkap. Dan seharusnya mereka nggak biarkan Amaron pergi sendiri. Dola pun mengajak Salaga untuk pergi mencarinya. Salaga menegaskan kalau dia masih dapat merasakan kehadiran Amaron. Tapi saat ini Amaron berada di sebuah dimensi berbeda dengan posisi mereka saat ini. Salaga pun mulai bermeditasi untuk mencari keberadaannya selagi dia masih merasakannya. Jadi jika dia menemukan sesuatu yang buruk, Salaga minta Dola untuk menghancurkan tempat itu. Kalau untuk menghancurkan sih, Dola sangat siap melakukannya dong. Kembali pada Amaron, saat melihat ada seorang datang, Amaron langsung siap menggunakan senjatanya. Dia tidak ingin mengambil resiko lebih jauh jika ada yang mengancam hidupnya. Dan ternyata yang datang tersebut adalah Kaioshin dari semesta ke-14. Dia bernama Zhao. Zhao berkata dia udah menunggu Amaron selama lebih dari 6 bulan. Dan nampak Amaron pun sangat kenal dengan Zhao. Tanpa pikir panjang, Zhao langsung minta Amaron untuk pergi mengikutinya. Sambil jalan, Zhao mengatakan dia udah tahu Amaron pasti tersesat dan izinkan dia minta maaf atas semua yang terjadi. Mendengar itu, Amaron malah makin penasaran dengan apa yang akan Zhao tunjukkan. Zhao lalu menggunakan sebuah ki dan berkata inilah yang ingin dia tunjukkan pada Amaron. Mereka berdiri menghadap sesuatu dan Zhao menegaskan bahwa hanya orang penting saja yang boleh datang ke sini. Amaron bertanya, emangnya sekarang mereka ada di mana? Zhao menjelaskan saat ini mereka berada di dalam aula altar malaikat, di mana tongkat malaikat alam semesta ke-14 kekal di sini apabila malaikat tidak menggunakannya. Nampaklah tongkat tersebut yang mungkin itu milik Ceres atau Angel dari semesta ke-14. Zhao minta Amaron untuk segera mengambil tongkat itu. Dan tanpa ragu, Amaron pun segera mengambil tongkatnya dan tiba-tiba muncullah sebuah hologram Dromel. Dalam pesan itu, Dromel mengatakan seperti yang Amaron duga kalau mereka tidak lagi berada di sini. Dan nampaknya Amaron telah mengalami hilang ingatan. Jadi Dromel akan menyegarkan ingatannya kembali. Dia menjelaskan alam semesta mereka yaitu 14 telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Tuan Geno. Sementara Dromel tahu kalau Amaron telah membuktikan hari demi hari kemampuannya untuk jadi seperti apa yang dia inginkan. Lalu alam semesta mereka telah dibangkitkan oleh naga yang memenuhi permintaan Android 17. Setelah itu, Dromel didatangi oleh seorang wanita yang seakan-akan menjadi ibu bagi para angel. Dan dia tahu tentu wanita itu adalah pendamping bagi Daishinkan. Wanita itu berkata kegilaan hierarki dan sikap kekanak-kanakan yang dikatakan sebagai penguasa kepada alam harus dihentikan. Jadi semua dewa jahat sepakat untuk memberontak dan pergi menemui Daishinkan. Dan saat itu mereka ada di masa sebelum Amaron mengalami amnesia ketika dia berada di planet Brit. Jadi dengan kekuatannya Dromel mengembalikan semua ingatan Amaron ketika pertama kali mereka bertemu. Amaron pun langsung mendapatkan ingatannya lagi dan kisahnya seperti ini. Saat itu Dromel dan juga Angel datang ke planetnya. Dan Amaron mungkin udah tahu tentang pemberontakan ini dan mengajak Dromel untuk secepatnya pergi. Namun Dromel menegaskan kedatangannya ke sini bukanlah untuk mengajaknya. Seketika Amaron pun terkejut. Dromel tahu meskipun Amaron sudah berusaha, tapi sepertinya Amaron belum siap. Dan pada waktu ini Amaron masih belum bisa diharapkan, jadi dia akan ditinggal bersama dua bawahannya. Amaron yang gak terima membantah keputusan Dromel dan gak akan biarkan dia pergi apapun yang terjadi.
karena ini bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak. Mereka sempat terlibat pertarungan hebat, tapi sang Angel menggunakan tongkatnya buat Amaron pun gak bisa bertahan. Dan Amaron baru ingat kalau Dromel lah yang memasukkannya ke dalam bangunan secara paksa dan juga menghilangkan ingatannya. Hal itu agar Amaron melakukan sesuatu jika mereka para dewa jahat ditangkap oleh Daishinkan. Intinya Amaron ini akan digunakan dewa jahat sebagai rencana kedua. Setelah kembali mengingat semuanya, Amaron pun akhirnya paham dengan situasi yang terjadi. Dromel lalu mengatakan jika Amaron telah mengingat semuanya dan mendapatkan pesan ini, maka artinya mereka telah dihalang oleh Daishinkan. Dan Ceres telah mengantarkan tongkatnya kembali ke tempat ini sebelum mereka ditangkap Daishinkan. Zhao pun sontak terkejut melihat Amaron langsung beranjak pergi. Sebelum itu, Dromel berkata lagi pada Amaron kalau selepas kejadian ini dia tidak dapat melaksanakan tugasnya setidaknya untuk sekarang. Dan Dromel minta agar Amaron melakukan satu hal dan selesaikan rencana yang telah mereka buat. Amaron akan memiliki waktu dan status untuk melakukannya. Karena mulai sekarang dan dengan perwakilan ini, secara resmi Dromel menjadikan Amaron sebagai dewa kehancuran semesta ke-14 yang baru. Amaron kembali keluar dari dimensi itu dan nampak Salaga dan juga Dola terkejut melihat tuannya sekarang. Nampak Amaron telah memiliki aura baru dan rasa dendamnya pada semua dewa yang sudah menghancurkan semestanya. Jadi mulai sekarang Amaron akan menjadi penerus para dewa jahat untuk memberontak pada Daishinkan dan juga Geno. Selanjutnya kita diperlihatkan gambar terakhir dari Frieza dan juga Twist, yang sepertinya mereka pun bakal bangkit kembali setelah dikurung oleh Daishinkan dalam batu es ruang waktu. Dan sepertinya juga perang besar pun akan dimulai oleh Amaron. Lalu bagaimanakah chapter selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.